Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Laporan kerja bos, cuacanya tidak mendukung. Si Maul masih nurunin tangkinya Innova supaya kita bisa bersihin semua sistem BBM-nya. Laporan kerja cari tigo, nunggu motor starter akhirnya rusak. Si L300-nya udah nyala. L300 sudah nyala. Gini bos. Tuh semua lampunya hidup ya. Oke, bagus. Pre start. Oke, enak yo. Renyah. Tuh. Renyah, aroma harum yo. Coba matiin lagi, start engine lagi, asap hitam belum. Oh, kelihatan nggak di ujung ban? Yo. Digas, hitam langsung hilang. Oke. Sekali start kalau udah nyala gini tanpa pemanas yo. Kabel hilang, udah nggak kelihatan. Oke. Ini L300 masih running. Kenapa running? Karena L300 itu model engine diesel tapi linernya masih quarter ya. Kita beli liner baru itu mentah, jadi pasang quarter lagi disesuaikan. Nah, itu sebabnya kalau L300 kita harus running. Tapi kalau Panther beda lagi. Kalau Panther linernya jadi seperti ini. Nah, hari ini kita mau bahas Panther ya. Oke, karena aku belum punya juga video tentang engine Panther yo. Yang biasa-biasa gini atau yang detail untuk perakitan mesinnya. Biasanya trouble berat yo, lebay. Yang ringan aja belum pernah dibuatin kok langsung kayak trouble berat mas gitu ya. Oke. Dulu pernah tak buatin video tentang potong piston karena kompresinya ketinggian, karena bloknya disekrap, karena headnya disekrap yo, karena overheat beberapa kali. Nah ini nggak perlu lagi nih yo. Ini ada keluarnya cuman satu garis yo, nih kelihatan satu garis. Dan kalau packingnya dipasang masih lebih tinggi packing daripada pistonnya. Ya kan? Kalau yang dulu tak buatin itu di sini kelihatan ada dua garis. Ini loh. Ini loh. Kelihatan nggak? Fokus oh. Nah, ini ada garis-garisnya toh. Aduh, piye. Nah, ini ada garis-garisnya toh, kelihatan toh. Nih ada satu garis, dua garis. Nah, yang dulu itu kenapa tak potong? Karena dia nongolnya itu dua garis, jadi kita terpaksa potong satu garis ini. Ini hampir hilang yo, coakannya hampir hilang. Tapi ini cuma satu garis yang dipotong dulu yo, dulu. Terus ini nih, ini buat contoh sengaja belum tak pasang si snap ringnya. Snap ring biasain kalau pasang dirasain gini yo. Yang kasar yang atas gini untuk menjaga supaya dia nggak copot keluar gitu yo. Sebenarnya nggak mungkin copot keluar sih, tapi lebih bagus yang kasar menghadap ke arah keluarnya gini supaya copotnya itu lebih susah gitu yo. Gitu. Terus ring piston. Cara pasang ring piston. Cara pasang ring piston di video L300 pernah tak buatin, tapi ini tak buatin nggak apa-apa. Yo. Di sini ring oli. Di sini ring kompresi tapi masih dengan oli yo, bentuknya beda. Ini ada coaknya dikit. Nomor 2. Dan terus tanda atasnya di sini ada nomor. Yo. Kalau ini standar kan, jadi nggak ada nomor, dia ada kode N. Pokoknya yang ada gini-gini nih. Ini N nih, ngadepnya ke atas gini. Terus yang paling atas nggak ada arah atas atau bawahnya karena sama nih, sama-sama kasar. Nah, oleh sebab itu kalau mesin Panther kebanyakan linernya rusak di atas ini karena ring pistonnya yang paling atas memang begitu yo. Ring pistonnya yang paling atas memang tajam semua gitu ya. Ini belum dibuka. Nah, terus kita cek ring gate clearance. Nah, ini banyak pertanyaan. Aku pernah bantu kawan yang ada di Bandung hampir 1 minggu ngadepin bongkar mesin Panther tapi selalu ngobos mas katanya. Spare part sudah bagus semua. Nah gini guys, spare part bagus itu relatif yo, tergantung bagaimana kita merakitnya gitu yo. Dan aku sendiri dapat spare part yang bagus itu jarang.
Kenapa jarang? Karena aku di kampung. Kita belanja memang di kota. Tapi kebanyakan orang kampung pokoknya yang biasa dipakai aja mas, nggak usah mewah-mewah, nggak usah bagus-bagus. Nah ini kebetulan orangnya punya dana tuh. Liner minta yang paling bagus, piston minta yang paling bagus. Harganya lumayan, tapi kebetulan pas ada. Kalau pas nggak ada, nggak mungkin dapet. Yo, makanya jarang tak buatin video tentang Panther. Yang penting tak buatin trouble-troublenya. Dan yang pro, yo, meskipun kita sudah sudah liner ganti baru, kadang kalau partnya yang agak murah itu ada trouble ngobos gitu yo. Tapi tergantung kitanya lagi. Tergantung tokomu juga. Nih ring piston paling atas, coba kita taruh sini. Kita cek ring gap clearance. Aduh hujan guys. Yo, masukin satu piston. Yang penting lurus aja. Ya, lurus ya. Lurus. Kita cek ring gap clearnya nih, kecil banget kan? Tuh. Meskipun diesel, biasanya diesel itu ring gap clearance-nya di antara 25 mm ya. 25 mm saya tak cariin filler yang 25, 35, 30, 28, 25 nih. Nih yo. Kelihatan enggak? 0,025 yo. Masukin. Masuk pas-pas tok. Yo tuh. Agak ada beratnya gitu, 25 maksimal 35 atau 35 tuh hujan 35 untuk engine turbo. Yo, untuk engine turbo ring pistonnya lebih longgar. Kenapa? Supaya panasnya itu lebih cepat terurai. Dan kenapa alasannya ketika engine turbo dicopot turbonya, tenaganya jadi hilang. Banyak faktor, mulai kompresinya yang rendah karena dia mengandalkan turbo ya, mulai kompresinya yang rendah, ring gap clearance-nya yang lebar, terus sistem bahan bakarnya yang biasanya support turbo itu injection pump-nya beda sistem, ya kan? Itu banyak faktor, jadi kita yang harus perhatiin gitu ya. Gitu. Terus nyuci seperti biasa, ini krek asnya sampai kelihatan warnanya asli, yo, warna aslinya seperti itu. Tuh, hujan ya yo. Nah terus ini jurnal bearing sama conroute bearing atau metal jalan metal duduk. Di sini kita lihat 0,25 yo. Makanya aku sering ngomong aku bukan dukun. Ya, aku bukan dukun, jadi kalau ditanya mas, kasus seperti ini kita harus keluar biaya berapa, nggak tahu. Yo, kita belum tahu kalau belum bongkar, belum kerjakan gitu. Contoh L300-nya kemarin, L300-nya itu makan oli nggak banyak, katanya sekitar 1 liter per penggantian oli. Kenyataannya waktu dibongkar tak buatin video kan. Nah itu tak tebak paling kita naik size jadi 50. Nah ternyata nggak bisa, 100 nggak bisa, udah habis. Padahal kelihatannya nggak parah kan. Akhirnya liner baru, kita ganti liner baru. Sekarang standar lagi tuh L300-nya. Nah sedangkan ini yang kemarin kita lihat parah, krek asnya ngejam, yo macet, metal jalannya parah, metal bulan, metal duduk kena semua. Pas proses pengerjaan masih ketemu angka 0,025. Itu kan wow, amazing kan. Kita nggak bisa tahu, kita nggak bisa memastikan tanpa adanya hasil pengukuran kan gitu. Oke, agak terang. Oke, lanjut lanjutin tips-tips untuk menghindari atau penyebab ngobos. Yo, biasanya orang sebut ngobos, tapi ngobos itu banyak faktor juga. Karena ngobos itu yang terlihat hanya penguapan oli, yo, penguapan oli dari dipstick dari mana-mana. Biasanya juga ini juga jadi faktor. Di sini ada ruang blow by gas. Yo, ini plat ini dicopot, isinya ruang blow by gas keluar lewat sini. Biasanya kalau nyucinya nggak bersih, pasti bakal ada penguapan yang berlebih dan itu terlihat seperti ngobos gitu yo. Di sini, yo, di sini. Terus kedua, injektor atau nozzle meskipun konvensional ya,
jadi salah satu penyebab seperti ngobos karena pembakarannya nggak sempurna. Kenapa kok nggak sempurna? Yo karena pengabutannya nggak maksimal gitu yo. Pengabutannya nggak maksimal, jadi kerja pembakaran atau combustion chamber di dalam engine itu tidak tercapai dengan baik yo, dengan semestinya. Terus apalagi yang bikin ngobos di sini ini juga laporan noken as yang kemarin ompong jadi penyebab metalnya jam yo, askreknya kita udah dapat ini second. Nah kita cuci dua-duanya sengaja untuk bikin video ini, padahal harusnya ini dibuang aja nggak apa-apa ya. Ini pompa olinya kita dapat juga, ini second, kita belum, udah dicuci sih tapi kita belum cek, nanti rencana mau dua jadi satu. Ini yang lama yang giginya habis makanya olinya nggak naik yo. Ini yang baru second copotan, alhamdulillah. Apalagi yo, alhamdulillah murah guys yo, alhamdulillah murah. Apalagi coba diingat-ingat yang panter yang brengsek timing mark udah pernah tak buatin yo, titik top udah pernah tak buatin. Terus masalah regulator oil jet ini udah pernah tak buatin videonya. Yang belum ring gap clearance, terus si piston marking yo, piston marking atau tanda depan sebuah piston. Nih piston ada tanda depan ya, ini titik nih ya, ini titik yo, itu tripod iki ya, ini yo piston magfon atau tanda depan itu di sini ada coakan. Aduh raket tok. Nah gitu. Nah ini di sini ada coakan, ini tanda depannya. Setangnya yang ada mereknya ini tanda depan. Yo jangan dibalik-balik. Yo emang efek mas, selama tidak ada efek yang negatif, mungkin kamu anggap tidak ada efeknya, tapi jangka panjangnya bakal merusak ya. Karena apa? Dindingnya sini sama sini nih, itu jaraknya nggak persis di tengah-tengah yo, nggak persis di tengah-tengah. Otomatis nanti pen pistonmu miring gini atau miring gini gitu kan. Ini kan space-nya cuma dikit. Nah seolah-olah menceng. Nah jangka panjangnya gimana gitu yo, jangka panjangnya gimana yo, sak karepmu. Kamu yang mau mencoba ya kan, kamu yang jarang memperhatikan. Jadi usahakan kalau bongkar-bongkar gini kita perhatikan dari waktu bongkar. Dari waktu bongkar kita perhatikan apa-apa saja ya, apalagi unit yang belum pernah turun mesin. Pas kita dapat perawan ting-ting nih, waktu bongkar kita cek ini yo, si piston magfon atau tanda depan piston, timing mark atau titik top kalau bisa. Kalau nggak bisa ya wis, pokoknya bongkar-bongkar aja dulu. Nanti besok waktu pasang kita cari datanya di Google banyak. Kalau nggak nemu artikel Indonesia, cari artikel luar negeri yo, luar negeri. Kalau nggak bisa bahasa Inggris, setidaknya kamu bisa bahasa teknik yo. Mustahil seorang mekanik itu kalau real autodidak itu bener-bener pinter, bener-bener wow, itu mustahil, nggak ada yo. Jangankan kok dia mau pinter teliti begini yo, jangankan mau teliti, mau cari spare part aja susah karena dia nggak tahu bahasa teknik yo, nggak tahu bahasa teknik, nggak tahu nama spare part engine, apalagi kok part number yo. Yang udah biasa pegang part number aja orang-orang beres itu masih kelabakan ketika dia nemu part yang belum pernah dipegang. Dia nggak tahu namanya tapi tahu tempatnya. Nah itu kan susahan gitu yo. Pokoknya semangat terus lah ya buat kawan-kawan mekanik Indonesia yang pemula maupun yang senior. Yuk kita belajar bareng-bareng supaya kita maju bareng-bareng. Sudah tidak zamannya lagi sesama bengkel itu musuhan yo. Tanya sini lempar sana, tanya sana lempar sini, nggak zamannya lagi. Kalau bisa kita maju bareng-bareng yo, kita pokoknya jangan sampai
kita dikalahin sama orang luar negeri yang bakal masuk ke Indonesia hanya sebagai pengusaha bengkel. Ya, sedangkan kamu asli pribumi, kamu harus menguasai ya. Ini ilmu bisa dipelajari. Ya, ini ilmu bisa dipelajari, kita belajar bareng-bareng. Pokoknya semangat lah. Ya, pokoknya semangat gini. Diawali dari kampung yang seperti ini, kumuh, jembrek. Biasakan dulu mulai dari nyuci. Mulai dari nyuci supaya kamu gak jijik mau megang-megang gini. Yo. Terus masalah rokok, kamu jangan selalu komen tentang rokok, yo. Udah nyucinya bersih, ngerakit masih ngerokok mas, yo. Abu rokok ditiup hilang, tapi jangan disepelein. Yo, tetap harus jangan seperti itu. Harus dibersihin, yo. Kenapa? Yo ini dicuci bersih sementara. Kalau mau dipasang tetap dibilas bensin lagi supaya bener-bener kering. Kalau mau dilem supaya bener-bener lengket. Yo, jangan ngerokok aja mau nyetel mesin atau mau ngerakit mesin ngerokok nggak boleh tapi mesinmu kotor. Percuma kan? Yo ra. Nah, kan gini. Gini. Gagal maning son, thank you nih. Thank you Nova gagal maning. Oke, gini aja lah ya. Muni aku bingung kalau panter ini. Karena banyak sekali perdebatan di dalam panter ya, karena di dalam komunitas panter itu bukannya senggol bacok ya. Banyak sekali orang-orang uniknya. Ya, banyak sekali orang-orang uniknya. Jadi nggak bisa berkata-kata lagi. Percuma debat tanpa data gitu ya. Jadi bukan tempatnya debat di dalam panter, tapi kita belajar bersama-sama. Oke, ini ya. Sekian dulu dari saya. Semoga video kali ini bermanfaat. Saya Arif Bayu Wicaksono yang bertugas. Salam mekanik desa paling konyol. Paling konyol. Packing set full original. Ya. Duh. Loh. Neng buri masih banyak tuh yang dicampur sampah tuh. Yo. Terus punya Honda Jazz.